Selamat datang di Bus Kamu Kita, maaf openingnya biasa aja. Dan sekarang saya ada di konten Udah Kenal bersama Magdalena. Hai. Si doyan makan pedas tapi dikasih iPhone nangis. Waktu itu gue sempat mau ngajakin dia ngonten lah gitu, maksudnya konten ngobrol kayak gini. Cuman saat itu kita akhirnya ketemunya pas lagi ada acara kuy, ya kan? Waktu itu jadi di Potskuy kita ngobrol-ngobrol dan kayaknya di situ gue kurang banyak nanya-nanya hal yang pengen gue tanyain sebenarnya di situ, karena itu gue simpen buat di sini. Cara makan lu juga, kalau kata Bunda tuh bikin pengen makan. Jadi konten-konten lu tuh dipakai buat nemenin orang makan. Banyak kan yang kayak gitu kan? Banyak banget. Nah, lu sendiri orang yang gitu juga nggak? Kayak Iya. yang lu tonton apakah konten lu sendiri? Gue sering nonton konten gue sendiri. Sambil makan? Sambil makan. Jadi dulu itu gue kan memang dari dulu suka makan. Ya. Gue tuh dari dulu memang seneng kayak nontonin TV show luar negeri. Betul. Yang kayak explore makanan gitu. Dari SMP, SMA sambil gue makan gitu ya. Walaupun beda, mereka kan makanan Meksiko, makanan barat gitu ya. Padahal gue cuma makan kayak nasi sama ikan gitu kan. Kakinya juga ngangkat satu gini kan. Nah, betul. Tapi itu rasanya beda aja kalau sambil nontonin orang explore, makan, terus sambil kita makan tuh kayak lebih 3 kali lipat lebih enak makanan gue. Iya, betul. Iya. Angkat tangan teman-teman di sini yang kalau lagi makan siang atau makan sore lagi di rumah sambil nonton acara yang makan-makan juga. Saya juga. Oh iya, juga. Yeah. Tuh semuanya berantan. Iya, saya juga. Iya tuh. Ya walaupun makanan kita berbeda. Iya. Tapi jadinya sesekali, misalkan kita nonton yang street Asian food, sambil nemenin makan walaupun makanan kita berbeda nih. Tapi kayak makin nikmat kan? Iya, betul. Iya emang. Kayak dibawa perjalanannya gitu loh, soalnya kayak dibawa mungkin lebih menghargai makanannya, rasanya. Betul. Jadi gitu kayak semua makanan yang kita makan tuh nggak tiba-tiba muncul kayak orang mau bikin ini, nggak ada prosesnya. Iya, betul. Gitu. Dari daerahnya tuh yang ini kayak paling. gini nih. Ya kan tuh. Nah lu sambil ngeliat gue makan coba. Gue segini loh. Tanda-tanda dulunya susah ada lagi nih makannya. Tuh. Beda dengan Magda, gigitannya lihat nih. Semakin banyak kita ngunyah, semakin kita cepat kenyang. Betul, itu. Dari dulu saya selalu begitu. Saya makan banyak, cuma sedikit-sedikit. Makan yang nggak sekali taplok gitu. Apa sih, Bang Uus, aku pengen nanya deh. Apa? Aku sering nontonin konten Bang Uus, memang kebanyakan ngobrol sih, cuma kenapa ngundangnya aku? Karena lu perempuan, lu mandiri, dan lu belum punya pasangan. Oke, langsung dibuka ya kartunya ya. Nggak Iya. apa-apa. Oke. Iya. Apa yang pingin diketahuin gitu loh. Gue sebenarnya tuh jarang Bang Uus gitu untuk kayak nerima podcast dan lain-lain. Soalnya pertanyaannya biasanya standar kayak, Kak Magda kok makan terus nggak gemuk? Terus apa suka dukanya jadi food vlogger gitu, biasanya kayak gitu-gitu terus. Sampai akhirnya gue males gitu loh datang ke acara. Iya, makanya kan beberapa bintang tamu bilangnya kalau ke konten gue tuh refreshing gitu. Karena biasanya gue nanya hal yang sebenarnya gue nggak riset. Jadi ada ketertarikan gue untuk ngajak bintang tamu ini karena gue pengen bahas ini gitu. Akhirnya kemarin sempat kayak gue harus undang dia deh. Adalah ketika dia dikasih iPhone itu, dia nangis, tersebutlah kata-kata yang menurut gue kaget gitu. Maksudnya dari seorang Magdalena. Emang apa? Gue ngomong apa? Gue lupa loh. Ada sudah mabuk juga sih saat itu ya? Nggak mabuk sih, cuma kayak lebih karena emosional kali ya. Gue ngomong ini, sumpah Kak, aku tuh baru pertama kali diperlakukan kayak gini. Terus gue nanya, lah emangnya lu nggak pernah diperlakukan seperti ini sama pasangan-pasangan lu? Enggak. Gue malu banget. Gue nangis. Gue malu banget. Gue ketawa. Ya orang ini kesian banget. Maksudnya kayak udah mah dituduh gara-gara dia waktu itu kena masalah pencernaan gara-gara makannya banyak dan pedas. Nah, masalah pencernaan badannya jadi kurus, harus milih-milih makanan, harus agak menyortir makanan yang masuk. Dituduh. Abis itu makanannya dimuntahin lagi tuh, udah mah dituduh begitu. Kesannya dia kayak sombong atau gimana, tapi padahal dia punya bantu-bantu UMKM yang kecil gitu. Terus kayaknya nih cewek cantik, kayaknya pacarnya banyak, yang deketin banyak. Lu orang yang kalau bilang,
nggak tahu nih jodoh gue kemana. Itu tuh hal yang bullshit dari lu gitu. Tapi pada nyatanya emang itu. Gitu. Anjir, gue di roasting coy ini. Kenapa sih emangnya gue penasaran deh. Kalau dari sisi cowok ya, kan gue nih dari sisi cewek. Maksud gue tuh apa ya? Gue itu pingin jadi versi terbaik diri gue gitu loh. Gue kayak nggak, kalau misalkan gue sebenarnya takut komitmen pernikahan, Bang Mus. Makanya gue tuh selalu nggak mikir gue ini mau jadi lebih baik karena orang lain gitu loh. Enggak, gue nggak pernah kayak gitu. Oh, karena lu selalu merasa ketika dalam pernikahan kayaknya itu tiap hal yang kita lakukan itu kayaknya buat orang lain, itu adalah pasangan kita. Sedangkan lu biasanya kayak gitu kebanyakan. Memang dari cerita-cerita orang lain gitu, kayak aku tuh bukannya takut sih, kayak mikir 2-3 kali lah untuk nikah gitu. Bukannya takut sih, lebih ke mikir itu tuh tanggung jawab yang besar banget. Itu kan komitmen seumur hidup gitu. Jadi aku sekarang ini di umur 26 tahun, setiap hari itu membenahi diri hanya untuk diriku sendiri sebenarnya gitu. Jadi kayak versi yang terbaik buat diriku sendiri dan mungkin orang lain gitu. Cuma aku nggak tahu kenapa, apakah di cowok jadinya pengembangan diri aku ini jadi negatif gitu. Kalau buat cowok kayaknya kalau ketemu cewek kayak lu yang pengen jadi the best version of herself, jadi kalau buat beberapa cowok kayak enggak, semua perubahan lu itu harus dari gua. Ngerti nggak? Kayak pengen berjasa gitu. Gitu. Jadi semua perubahan lu itu berasal dari gua. Yang padahal sebenarnya best version of you sama best version of me itu beda. Gitu. Taruhlah misalkan ada banyak cewek-cewek yang berbusana seksi bilang nggak mau punya pasangan, belum mau punya pasangan, berkomitmen karena menurut dia the best version of me ya berdandan seperti ini. Dan dengan begini pun gue bisa tetap setia kok, gue tetap bisa jalin komitmen kok, walaupun busana gue seksi gitu. Sedangkan kebanyakan cowok-cowok yang sudah jadi pasangan, beda versi, menurut terbaiknya dia adalah ya ditutup lah. Gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gitu tuh mungkin sebenarnya niatnya cowok baik, tapi si cewek lebih tahu diri dia sendiri dibanding pasangannya. Kan dia juga, maksudnya pasangan itu kan juga baru datang ke hidup kita kan di misalkan berapa tahun terakhir gitu loh. Itu dia. Itu kan maksud aku beda. Ya itu sih memang miskomunikasi seperti itu sih. History. Nggak semua orang bisa nyeritain history mereka masing-masing. Jadi kayak gue misalkan ada cewek pernah bandel terus kayak dapet cowok yang baik gitu, ditutupin itu masa lalunya tuh. Jadi bisa karena salah si cowoknya yang egois, tapi bisa juga salah dari si ceweknya karena nggak mau terbuka gitu. Jadi kadang-kadang kemungkinannya ada seperti ini variabelnya, kayak ada cowok yang baik bisa menerima apa adanya, ketemu cewek tapi ceweknya nutupin masa lalunya. Jadi tetap aja nggak bakal match gitu. Nggak bakal match. Abis itu ada cowok yang posesif banget, pengen ngerubah ceweknya, tapi si ceweknya kayak, nih asal lo tahu masa lalu gue tuh gini. Jadi nabrak lagi gitu. Jadi ketika menurut gue jodoh tuh bukan berarti ini yang si cowoknya bisa nerima masa lalu dan ini ceweknya terbuka. Tapi bisa diawali dengan kayak dua-duanya sebenarnya ini dia posesif, sebenarnya dia pengen ngomong gitu. Cuman gara-gara nyaman, akhirnya ini dia luluh. Nah itu jadi jodoh gitu. Nah kebanyakan orang kan pengen dapat pasangan yang langsung full package gitu loh. Karena kita udah capek kerja, udah capek ngasih nyokap. Iya, termasuk gue sih kadang-kadang memang kayak sampai desperate gitu loh. Aduh, kayak gue nggak bisa apa nikah sama... Kan gue kemarin nonton apa tuh yang di Netflix, yang Georgina, yang istrinya Cristiano Ronaldo. Iya. Gue nggak bisa apa ya jaga toko terus gue ketemu Ronaldo aja gitu. Menurut gue orang tuh ada dua mindset, ada yang fix, ada yang growth gitu loh. Kayak fix itu orang di mana dia itu nggak bisa nerima perubahan. Terus dia tuh kayak nggak terbuka sama kritik orang lain. Dia tuh kayak udah fix sama dirinya sendiri gitu loh. Jadi kayak kalau ngeliat orang lain sukses, mungkin dia bisa jadi iri atau apa, ada negatif. Kalau gue tuh bukannya ambisius ya, gue tuh lebih ke mindsetnya tuh gue growth gitu loh. Jadi setiap ada kesempatan gue untuk berkembang, gue tuh selalu pakai itu. Makanya gue seneng banget sebenarnya kalau misalkan datang kayak gini kan gue nanya, lu kenapa sih kak kayak ngajak gue, padahal kan gue masih bocah gitu loh, gue sering direndahin. Tapi at some point gue tuh seneng gitu loh direndahin, karena dengan kondisi yang tidak nyaman seperti itu, gue tuh bisa belajar gitu loh, apa sih yang kurang dari gue bisa berubah lebih baik gitu. Tapi lu harus, kalau udah punya pasangan, lu harus udah siap direndahin, Magda. Iya, gue karena kan gitu kayak gitu direndahin.
Gue suka direndahin. Oh. Oh, ini kayak sofa lu ya? Itu. Jadi gue paham nih maksud Magda kayak. Maksud gue tuh bukan orang yang ambisius, bukan cewek ambisius, bukan cewek yang mau hanya keinginan gue aja terlaksana. Enggak, gue tuh lebih kayak ke, gue punya mindset yang gue tuh pengen berkembang setiap harinya jadi lebih baik. Ngerti, makanya gue bingung gitu loh, dari sisi cowok, kenapa sesuatu yang positif itu yang menurut gue positif, kok rasanya nggak bisa diterima gitu. Oke, jadi masalah komunikasi sih Magda. Dan yang lu paling takut adalah ketika lu menunjukkan siapa diri lu dan lu mencoba ngasih alasan logikanya kenapa gue begini, si cowoknya tidak bisa menerima alasan itu atau dia memendam kekecewaan terhadap lu itu, terus jadinya selingkuh gitu juga? Enggak. Tapi gitu, gue jangan bahas hubungan gue, ini semua nggak ada kaitannya sama hubungan gue cuma kayak ngebahas fenomena aja ya. Tapi itu salah satu output loh. Hah? Itu salah satu output. Oh ya, salah satunya bisa jadi salah seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Ya. Tapi lu kalau tadi kayak, benar kan? Enggak, maksudnya gue tadi mau ngomong, gue baru mau ngelanjutin, itu salah satu outputnya. Oke. Adalah ya selingkuh gitu. Benar, jadi. Ya, hidup tuh kadang-kadang gue ngerasa kayak gue selalu memposisikan diri gue sebagai orang yang pengen tahu posisi orang lain gitu. Maksudnya dari bidang yang lain. Kayak misalnya gue ngobrol sama anak pro player, sama food vlogger gitu, sama musisi, sama komika gitu. Karena yang gue lihat sebenarnya dari semua apa yang lu lihat soal dia, apapun bidangnya, ternyata masalah manusia mah itu aja gitu. Jadi iya. Jadi kayak lu mau dibilang food vlogger handal apa segala macem, ya ternyata masih punya masalah yang ditemui sama ya mungkin karyawan SCBD juga yang umur 26 tahun gitu yang awal gue pusing ngomongin cowok. Weh, makanya dipusingin lagi dong. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, omongan gue sebenarnya agak salah sih. Mungkin gue sekarang udah realize lebih banyak hal gitu. Kayaknya gue dulu, maksud gue kan gue kayak ngoyo banget kan gitu buat konten kayak yang lu bilang gue sampai sakit dan lainnya. Itu sebenarnya kayaknya karena diri gue sendiri deh. Gitu yang tadi gue bilang, gue tuh kayak anaknya mungkin, dulu kan gue cuek banget, Bang Us. Cueknya tuh secuek itu, rambut gue kayak ini nih mas yang ini. Pokoknya tomboy parah dah. Tahu yang poni. Iya yang itu ya kan. Gue tau lah Magda zaman semok. Bukan. Zaman dulunya lagi sebelum jadi vlogger. Oh sebelum itu. Oke. Gue tuh anaknya cuek banget kayak dia rambutnya. Kayak cowok gitu. Tapi setelah gue realize lagi omongan gue ke lu, kayak tuh karena gue tuh sadar gue tuh banyak kekurangan. Dulu tuh gue kayak, gue anaknya cuek parah, yang anak muda apatis gitu loh. Kayak orang mau ngomong apa gue gak peduli gitu loh. Gue kayak percaya diri gue tuh bener gitu. Kayak orang nyapa kayak, lu siapa gitu. Emang bitch banget dulu gue gitu. Betul. Sampai akhirnya gue, di titik gue lagi ngusahain sesuatu, akhirnya tuh gue gak ada yang bantu. Karena mungkin gue terlalu cuek, arogan, gue terlalu kayak gengsi gitu kan. Gue terlalu cuek, bodo amat sama orang lain, sampai orang lain itu nggak tahu diri gue sebenarnya. Gitu. Iya. Itu yang gue lihat dari konten-konten lu. Yang dulu, sebelum lu akhirnya sakit. Itu yang gue lihat. Iya, gue tuh kayak, sampai akhirnya gue mengusahakan bisnis gue sendiri, gue baru sadar, wah gue ternyata dari dulu, karena tindakan gue yang cuek banget itu ke orang lain, sampai orang lain gak kenal gue, menutup diri, ya akhirnya ya lihatlah sekarang gue ngusahain sesuatu tuh gue sendiri, gak ada yang bantu gitu. Nah mulai dari situlah gue kayak belajar gitu kan, gue tuh gak boleh cuek lagi kayak gitu, gue gak boleh kayak gini. Makanya dari titik situ sampai sekarang yang seperti gue bilang lu tadi, kayak gue tuh punya mindset yang tiap hari tuh gue harus berkembang, gak ada yang namanya kata, lu kalau misalkan nanya gue ada tujuan apa, gue gak tahu gue tujuannya apa. Tapi tiap hari gue harus berkembang. Wah sama. Iya. Gue juga, karena menurut gue udah pernah kecewa sama life goals itu lah. Kadang kan tuh kalau goals itu nggak tercapai, kita kecewa, orang lain kecewa. Jadi tuh ekspektasi tuh ngancurin mental kita banget sama orang lain. Kayak misalkan kayak gue udah di TV waktu itu kayak, ya akhirnya gue ketemu Bunda tuh gue banyak ditabrak sama realita sih. Maksudnya kayak emang berbondong-bondong kereta berapa gerbong itu kayak semua part badan gue tuh kelindes gitu. Saat gue nikah sama dia. Jadi waktu gue nikah sama dia, terus kayak kita udah berpikir untuk punya rumah gitu kan. Gue umur 25 kan nikah sama dia gitu. Terus salah, kita umur 30 kali ya bisa punya rumah. Gue bilang gitu, gue umur 30 kita baru punya rumah. Terus kayak kata bini gue,
bisa kok sekarang. Akhirnya gue ngobrol sama manajer gue, bisa kalau mau punya sekarang gitu. Terus gue bilang kayak, terlalu maksain. Gue tidak merasa kalau hidup gue di entertain ini bakal baik-baik aja. Gue udah feeling begitu. Akhirnya 2017 gue diboykot. Gue bilang sama bini gue, udahlah, mungkin punya rumah bukan hal yang harus kita lewati di fase hidup ini, ngerti gak sih? Kayak ya ada aja orang yang sebelum dia meninggal dan dia sudah meninggal belum kebeli rumah, ada aja orang kayak gitu. Jadi kayak ya mungkin di fase hidup ini kita udahlah kita puas-puasin kontrak aja gitu. Gue udah ngomong gitu ke bini gue. Gue 2 tahun lebih lah nggak ada kerjaan. Kayak cuma kerjaan seadanya yang ada aja buat sehari-hari segala macam. Umur 30 ternyata bisa, Magda, nggak tahu. Ya, hidup tanpa ekspektasi tuh lebih ringan. Wah, itu enak banget gitu ya. Gitu. Tiap hari aku menyayangi saja istriku butuh apa ya sudah gitu. Kan banyak orang yang kamu mau apa gitu. Aku mau beli ini sifatnya bukan kemewahan, tapi emang aku perlu gitu. Taruhlah casing handphone, takut kalau kebanting takut rusak ya kan. Ya udah, dia mau beli apa? Ya udah gitu. Dan kebanyakan dari orang tuh kayak buat pasangannya sayang nih duitnya, kan kita mau beli rumah. Sayang nih uangnya, ini mau beli rumah. Terus akhirnya rumahnya nggak kebeli. Casing handphone-nya juga nggak kebeli. Hubungan lu sama istri juga jauh gitu. Kan yang ngebuat gap suami sama istri bisa agak jauh, selain cicilan, selain tanggung jawab kita ke orang tua kita masing-masing, anak. Kapan kita ngobrolnya nih? Gue kerja buat menuhin semua, lu juga bekerja sebagai ibu rumah tangga buat menservis semua gitu. Kapan kita ngobrolnya? Jadi enak ya hidup tanpa ekspektasi itu ya. Enak kayak banget, mengalir aja, mengalir. Makanya tadi gue sempat kayak setelah gue inget-inget, gue agak salah sih ngomong sama lu. Kayak gue capek. Nah untungnya kita nggak ngobrol gitu kan? Iya, gue capek nurutin perkataan orang. Sebenarnya tuh perkataan orang kalau dibalikin ke gue yang diri gue yang cuek banget ini, itu tuh kayak cuma ngaruh paling cuma 1% gitu. Selebihnya tuh sebenarnya diri gue sendiri. Tapi mungkin ada sisi lain juga, ada beberapa hal yang belum pernah lu coba karena lu terlalu cuek. Ngelihat pekerjaan lu tuh ternyata ngasih efek ke orang banyak dan orang itu kayak lu kayak oh ini rasanya di. Nah iya itu gue. Iya kayak. Gue dulu nggak pernah peduli sama orang terus tiba-tiba gue dipedulin banyak orang kayak gini. Jadi keinginan mereka yang seperti apa, lu coba buat kayak gue fulfilling deh gitu. Karena lu udah care sama gue, udah bayar sama gue. Ya, gue coba buat kasih feedback ke lu gitu. Tapi lu jadi lupa kalau organ tubuh lu tuh bukan terbuat dari timah dan nikel. Iya, bukan juga dari titanium alloy, bukan. Tapi iya sih, ada 2 faktor, ada dari ego gue sendiri yang ingin memperbaiki kesalahan gue, jadi Magda yang lebih baik lah gitu, ngasih manfaat dan lebih lebih empatik lah sama orang gitu. Karena kan dengan konten gue juga bisa kenal banyak orang kan. Betul. Tapi ada salah satu faktornya itu juga sih, kayak gue agak terbuai sama fame sebenarnya. Ya gue pengen memenuhi keinginan mereka kan, kayak gue ngasih feedback gitu. Ya sempet juga sih. Tapi itu hal yang wajar, jadi kayak wajar sih ya. Banyak orang yang sebenarnya ketika ada, saya taruhlah gue teman SMA lu gitu, terus gue temenan sama lu nih gitu, terus lu terkenal gitu. Lu nggak balas WhatsApp gue aja, gue bilang lu star syndrome. Maksud gue, secara otomatis aja gitu, gue langsung nuduh lu star syndrome. Wah lu ini terbuai fame nih si Magda nih. Padahal mungkin lu lagi syuting, lu lagi capek. Bisa jadi gue ganti nomor. Iya, karena tidak ingin berteman dengan orang seperti Anda lagi. Magda tuh untuk beberapa bintang tamu kayaknya ada beberapa hal yang relieving dari kita ngobrol-ngobrol gini gitu. Jadi ini nggak dibahas, terus sampai kayak dibahas tapi ternyata pembawaannya begini jadi ternyata bisa ya gitu. Siapa gue? Nggak, termasuk lu dan kayak hal-hal kayak gitu kan kayaknya berat buat lu ya, kayak gue lihat. Berat kapan? Ya, percintaan lu tuh enggak, biasa aja. Gue udah move on sekarang. Itu nangis itu ya berapa bulan lalu ya kan? Kan gue nangis gara-gara dikasih iPhone, bukan gara-gara cowok. Iya, cuman kan kan kata-kata itu yang nyangkut di kuping gue. Gue bilang, Magda ini cuma dengan semua kerja keras lu, gue bilang gitu ke Magda, dengan semua kerja keras lu, dan mungkin lu juga baik sama orang, terus juga mungkin ada orang-orang yang lu bahagiakan. Gue inget banget, lu ngomong itu sama gue tuh kayak lu bener-bener kasihan gitu, lu sampai deketin gue kan, Magda, ini tuh lu dapet ya karena lu tuh selama ini udah baik gitu. Iya, emang iya, karena dia nangisnya juga sesegukan gitu kan.
tapi ini nggak gini dong Mbak, gitu. Malu. Lu sampai gitu soalnya, jadinya gua sebagai orang yang ngeliat di situ, wah ini kayaknya ada hal yang lain. Akhirnya lu bilang itu. Kayak gue terlalu banyak memendam dah. Ya, jadinya pas ada satu fenomena kayak gitu dan sialnya ada Bang Uus ya kan. Gua tuh sudah terkenal di banyak kalangan di banyak pertemanan gua tuh selalu datang di saat yang tidak tepat. Itu bukan hal baru buat gua. Jadi kayak gimana handle-nya ya gitu. Soalnya rata-rata orang-orang kayak gitu ya mendem. Iya, gue Mendemnya tuh kayak ibaratnya orang kan kalau ngubur sesuatu paling 2 serok. Ya. Kalau orang-orang kayak lu tuh kayak lu cuma buat nyimpen itu doang, harus sampai ke inti bumi, tahu lu? Sampai keluar lumpur lapindo. Iya. Lu nenggelemin sekitar lu. Jadi kayak bagi teman-teman yang nggak paham, waktu itu tuh gue dikasih HP sama Mas Gila sama Mbak Sandi. Pas lagi acara makan online ya, pas rilis episode 1. Ya. Itu kayak tiba-tiba aja gitu loh, kayak udah mau bubar, itu kan udah mau closing ya. Udah mau bubar, tiba-tiba gue dikasih iPhone 13 ya kan. Padahal gue udah punya iPhone 13. Lu juga ngomong gitu, aku udah punya Mbak, gitu. Sebenarnya tuh kayak nggak ada faktor yang sampai harus buat gue nangis gitu loh. Cuma karena ya itu, gue mendem. Jadi tuh mungkin salah satu faktornya adalah kayak gue terlalu kayak meninggalkan diri gue gitu loh. Jadi kayak yang seperti gue bilang tadi kan, gue kayak mencoba jadi lebih baik tuh. Gue itu dulu orang yang cuek banget, baik dari sisi waktu sama apa ya, kehadiran gitu loh buat orang. Jadi tuh sekarang gue tuh jadi lebih banyak ngasih ke orang lain. Sama waktu di TV juga gitu. Iya. Kayak temen nggak ada. Iya, gue tuh kayak fokus ke sini. Nih, gitu. kayak ngasih hadiah ke lu. Gue tuh seneng gitu karena menurut gue, oh gue bisa hadir nih buat orang lain. Kalau misalkan orang sedih, gue tuh selalu ada, selalu nelponin gitu. Tapi gue kadang lupa sama diri gue sendiri gitu masalahnya. Makanya naasnya waktu itu pas gue lagi ngeluarin diri gue yang sebenarnya, lagi pingin cerita, ada dia. Dan itu gue lagi minum-minum di belakang kan. Next kan beda ruangan. Dia di tempat asli, dia begini main handphone. Karena dia ngerokok enggak, minum enggak. Dia sendirian tuh sini tuh. Di ruang meeting. Oh, belum pulang. Belum pulang dia itu. Oh, jadi dia tahu gue nangis? Tahu. Cuma dia di ruang meeting main handphone gitu dia. Dan dia nggak dengerin gue? Nggak ada dia. Emang kampret next. Nah, gue tuh lagi hai-hai tuh. Gitu gue sama Mas Alit kan. Gue sama Mas Alit, sama Aripat, sama Aan. Happy. Tiba-tiba kok gue ditepok-tepok gini. Gitu. Oh, sama orang ngeliat ditepok-tepok gue. Iya, gitu. Gue kira ini orang main petak umpet kali ya. Cuman kok ngumpetnya nggak di tembok. Ngumpetnya gini. Mbak, gitu. Ini orang ngumpet tapi nangis. Gue bilang, gue nyamperin, Magda lu kenapa? Ini apa-apaan sih Mbak Sandi ngasih aku kayak gini? Aku kan udah punya Mbak. Terus gue bilang, udah kasih aja ke karyawan lu. Gue bilang gitu. Kalau udah punya, enggak ini nggak usah lah Mbak. Aku juga bisa kok buat ibu aku, buat enggak, gue ngomong gitu. Buat ibu aku, buat semuanya. Oh, HP-nya buat mama aku. Iya, maksudnya aku mampu kok beliin buat mereka gitu. Lu ngomong gitu, terus gue bilang kayak, nggak usah, udah kasih aja, kasih apa kek? Gue bilang gitu, yang orang yang lu sayang, teman-teman lu, gue bilang gitu. Ya tapi ini berlebihan, Mbak, gitu kan. Gitu. Enggak, soalnya itu kan makan online itu kan acara yang buat kan gua sama Kak Aan berdua gitu. Di hari itu tuh, walaupun acara dan festif, cuma apa ya? Gue tuh merasa seneng banget pas dikasih hadiah, kayak dapet award gitu loh, penghargaan. Udah mah ini acara. Gue udah capek-capek nyiapin semuanya, terus kayak Mbak Sandi tuh pas banget juga momentumnya ngasih si HP itu. Pas juga ada gua masuk. Iya, sampai ada lu. Tiba-tiba ada uya-kuya. Set, ngobrol-ngobrol dalam, tapi dia kayaknya nggak ngeh, makanya dia banyak yang lupa di saat malam itu. Iya, gue kadang mikir tuh gue apa ya, agak underrated sih. Kayak gue sama tim tuh kayak kalau ngebantu UMKM tuh parah banget gitu. Kayak setiap hari panas parah ya kita ya kalau bantu UMKM. Iya, overheat, kayak alat aja tuh overheat 2 jam, sedangkan kita di luar tuh bisa berjam-jam gitu loh, bisa dari pagi sampai malam, apalagi pas kayak lagi explore Sumatera atau apa gitu kan. Cuma tuh kadangan gue kayak merasa, gue nggak sering sih merasa itu, cuma kadangan ada pikiran kayak kok
konten gue kayak kurang dihargai sih gitu, padahal bikinnya tuh udah all of totalitas effort gitu ya. banget. Kayak orang mungkin mikir elah bantu UMKM tinggal dateng, tinggal makan, tinggal syuting. Wah, behind the scene-nya kacau banget gitu loh. Makanya pas gue kayak dihargain kayak gitu tuh gue rasanya seneng banget gitu. Iya. Seneng banget sampai ya itulah nangis. Gue nangisnya kacau banget sih kayak. Gua tuh kacau sih. Gak bisa. Lu mau samyang, mau bon cabe, apa? Tidak. Gak ada. Gue gak pernah nangis kayak gitu yang loh. Membuat mata airnya Magdalena mengalir bukan cabe-cabean, bukan pedas-pedasan, tapi iPhone 13 Pro Max. Gue jarang tau ngomong kayak gini di depan kamera. Iya. Gak paham Magda. Karena memang apa namanya? Nggak tahu ya. Gue ngerasa beberapa. Gue tuh selalu ngeliat dari diri gue. Jadi misalnya kayak apa sih yang biasanya gue nggak suka gue tanyain ketika gue lagi di interview, entah sama radio. Tapi dari tadi kan lu nggak nanya, gue ngomong sendiri. Iya. Iya. Itu. Maksud gue tuh lebih suka hal-hal yang muncul itu di konten gue tuh yang alami aja, yang natural ya. Yang natural aja, tanpa gue harus ada matador di depan kayak, oke. Terus gue ngobrol sama lu nih, kayak mata gue sini. Oke, Magda. Dari tadi gue liat kamera nggak? Gue liat Magda kan? Iya, karena gue ngobrol sama lu gitu. Sorry ya nih teman-teman yang suka nonton konten gue jarang ngomong kesini gitu karena gue ngobrol sama dia gitu. Iya. Jadi kayak gini. Oke, Magda. Jadi kalau makan online itu kira-kira tuh banyak nggak sih orang yang akhirnya makasih Kak Magda gitu. Sedikit. Terus gue juga ikutan gini kayak. Iya, ada apa sih gitu ya kan? Dia kan suka gitu kan? Iya, Ada yang gue juga begini. kayak gitu. Iya, pasti. Nah, karena gue suka dapat interview-interview seperti itu dan gue ngerasa kayak buat apa ya gue interview di beberapa stasiun radio atau di beberapa TV tapi pertanyaannya itu aja, nggak explore gitu. Jadi gimana caranya buat explore adalah menurut gue. Oh ya, terima kasih. Cara. Minum. Waduh. Ini nih yang di Black Next Carlos nih. Next Carlos, Anda hebat bisa kabur cokokin Magda ya. Saya tidak bisa karena di rumah saya sendiri. Ya karena jujur aja di dunia entertain ini butuh banget kayak bisa ngobrol kayak lu ke orang dengan gampang, bangun relasi gitu-gitu tuh kayak perlu banget gitu kan. Makanya gue tuh suka belajar gitu dari lu gimana caranya gitu. Kayaknya kalau gue ngobrol sama siapa gitu kayak entah artis siapa gitu. Weh bro, gini. Oh iya Us. Oke mantap. Sambil gini. Gue nggak bakal deket ya kayak sama dia gitu. Oh kalau misalkan udah balasannya nyolot atau apa? Bukan nyolot, dia kayak dia cuma pengen jadi good guy, tapi tidak melakukan job desk-nya gitu. Jadi kayak, oh iya. Gitu. Terus lu kalau ngerespon orang kayak gitu gimana? Kalau gua kan langsung kayak, ya udahlah bodo amat gitu kan. Sama. Oh sama? Oh. Langsung, langsung cari tempat ngobrol lain aja, gitu. Toh dia juga, gua cabut juga dia nggak bakal nyadar. Gitu. Kecuali kan misalnya kayak, lagi ngobrol, tunggu bentar Uce, ini ada ini gitu. Ya, gue ngerti gitu. Tapi kalau kayak, semuanya itu kayak, aduh, gitu. Maksudnya, Anda harus belajar kelas acting deh. Maksudnya kayak, lu tuh terlalu jomplang gitu, ekspresinya terlalu jomplang yang ngebuat gue tuh jadi curiga kayak, enggak, lu gak usah formalitas bayar sama gue gitu. Maksud gue kayak, gue juga bisa baca kok kalau lu gak nyaman sama gue gitu. Kan gue kan baru ya di dunia entertain ya. Gue banyak ngelihat, ya kayak lu sekarang lah ke gue kan jarang banget ngeliatin sisi pribadi gue. Diri gue yang sebenarnya di media gitu kan. Sama halnya orang lain gitu. Yang gue lihat di sosial media sama aslinya tuh beda banget. Sampai kadang-kadang tuh gue shock dan gue gak bisa berkomunikasi sama dia. Saking kayak, orangnya kayak gini ya gitu. Sampai akhirnya gue tuh kayak diem lah jadinya. Diem gitu. Karena gue gak tahu harus menempatkan diri kayak gimana gitu. Tapi waktu gue pertama kali ketemu sama lu gak gitu tau Magda? Karena lu sama apa yang gue lihat di sosial media. Oh, iya. Ada yang bener-bener beda banget loh. Ya itu
Karena gue juga nggak nyangka kalau kita bakal ngalamin hal yang sama. Dan tuh kayak gue tadi ngobrol sama Magda, ternyata kita pernah berada di kesepian dalam keramaian, pernah ngerasa hampa dalam keterisian. Jadi kayak gue pernah berada di posisi itu, makanya gue pengen ngobrol sama lu. Sebenarnya alasan dasarnya itu. Kayak ini tuh semuanya sudah lu cita-citakan nih, semuanya tuh sudah lu kerjakan, semuanya tuh it's all complete, but there is something lacking gitu kayak. Ya. Apa ya kita terus denial kalau bukan hati, iya hati, gitu, gitu. Jadi kayak gitu. Jadi karena gue pernah berada di posisi itu juga, jadinya gue gampang connect sama orang-orang yang ibaratnya secara fulfilling hidup, nafkah segala macam itu bukan masalah gitu. Dan orang-orang selalu merendahkan, meremehkan hal-hal seperti itu. Ya elah Magda, lu udah punya semua, apalagi yang sih kurang dari lu. Selalu gitu, Mak. Itu kan pandangan orang standar. Maksudnya orang-orang awam yang bisa melihat lu cuma sekedar ada di konten lu gitu. Tapi sebagai orang yang berada di profesi yang sama dan pernah mengalami itu juga, kayaknya gue jadi orang yang sangat tolol kalau gue tidak mencoba buat seenggaknya menyapa. Ngerti nggak? Bukan nolong, bukan niatnya buat nolong, bukan buat membuat semua jadi lebih baik. Seenggaknya dengan gua nyapa, tergantung elunya. Apakah lu mau nyapa balik gue, atau kayak, gitu aja, ya terserah. Ya kan kita nggak bisa ngatur respon orang juga. Betul, makanya seenggaknya, kan banyak orang ya, ngapain gue nyapa duluan, gitu kan? Iya, kadang aku juga mikir kayak gitu sih. Kalau gue mah nyapa aja, gue kadang-kadang tuh kayak, Oke, gue akan tanamkan itu. misalkan sama karyawan Miniso. Ada karyawan Miniso, gue lagi di hotel, di mall. Terus kayak dia udah ngeliat gue, gitu. Gue kan kayak, wah kayaknya dia ngeliatin gue di sini. Pas kita tatap muka, dia buang muka kan. Terus gue kayak, gue gitu. Iya, kadang gue juga kayak gitu sih, udah mulai kan? Tapi pas kita begini, dia udah buang muka. Iya, dia kadang kayak. Terus kita ngerasa kayak, anjing loser banget ya gue, gitu. Kayak, tapi dari situ gue belajar kayak, nggak bisa gitu, gitu. Ya lu nggak tahu kondisi orang, mungkin dia juga tidak menyangka lu bakal lihat dia balik gitu. Jadi sekarang ibaratnya kayak ada orang gitu, gue lagi pakai polo shirt di toko, nih orang nggak tahu gue. Terus kayak, Mas sorry, buat baju yang ini ada di mana ya? Gue tuh kan banyak orang yang suka jutek ya. Iya. Kayak emang gue karyawan gitu. Lah apa salahnya jadi karyawan gitu? Maksud gue tuh kayak. Iya sih. Kayak, sorry Mas, akhirnya ngingetin anaknya. Jadi dia ibu-ibu gitu kayak, Mas, saya mau nyari baju yang gini-gini di mana ya? Terus gue liat baju gue, kayak gue pakai polo shirt putih, celana jeans hitam. Ya, training dong. Training dong. Entah di Uniqlo. Ibu-ibunya nanya ke lu? Iya. Oke, terus? Terus akhirnya, gue kan kayak, untuk jadi orang menyebalkan itu gampang banget. Kayak cuma tinggal kayak, sorry bu, tanya yang lain aja. Gitu. Tapi apa yang gue dapet sih dari situ? Nggak ada yang gue dapet gitu. Jadi gue kayak, pas gue let it go with the flow aja, jadi kayak, Mas sorry, baju ini di mana ya? Gue langsung kayak, oh ibu silakan, jika ingin mencari celana trending ada di sebelah sana, jika buat anak-anak di sebelah sana. Bisa? Gue anterin aja, kan. Gitu? Gue anterin ibu-ibu, gue anterin gitu, terus kayak, karyawan lain kayak, Bang Mus ngapain? Ya ini nganterin ibu-ibu ini mau nyari celana, gue bilang gitu kan kayak, udah sama saya aja Mas Mus ngapain sih, lagi tadi nanya sama saya, terus ibu-ibunya nanya, ini siapa sih? Gitu. Gue bilang, saya karyawan sini bu, gue bilang gitu. Mangus biasa aja, kagak. Bu ini artis bu, gitu. Kok saya nggak pernah lihat ya? Nah, udah mah gue dibilang di situ karyawan, terus gue bilang, kok saya nggak tahu ya artis, kok saya nggak tahu. Ibaratnya kita bisa jadi orang yang kayak, ibu nggak tahu siapa saya, bisa gitu kan? Bisa banget. Bisa banget. Iya. Tapi kan kayak buat apa gitu? Jadi kayak, udah gue arahin terus akhirnya anaknya gitu, Bang Gus maaf banget ya tadi ibu saya gini. Udah nggak apa-apa, gue bilang. Kalem. Orang jadi lebih respect ya sama lu ya. Ya udah, akhirnya kayak kadang-kadang hal-hal seperti itulah yang membuat gue nepok diri gue sendiri gitu, kayak kalau gue bisa bilangnya antibiotik diri gitu. Kan sombong kan penyakit hati kan. Iya, itu antibiotik adalah itu. Jadi sebelum gue terkenal, itu yang biasa gue lakukan. Bercandain kasir Indomaret gitu, kayak dia kayak, Mas permennya kembaliannya permen aja ya gitu. Terus kayak, oke, thank you. Biasanya permen kiss tuh kan relaksa. Iya. Kan? Terus kayak, oke, aku ambil semua. Ini buat Mbak. Miss you. Gitu kan. Itu hal-hal yang biasa gue lakukan gitu. Dan ketika gue sudah terkenal, kayaknya hal-hal yang gue ngebacain mereka itu kayak, lu kayak
pengen eksis banget sih. Lu caper banget sih gitu. Padahal dulu sebelum terkenal itu yang biasa gue lakukan gitu. Bang, sorry gue nggak ada receh, misalkan kayak Indomaret gitu. Oke, gue punya kok buah apa yang gue gituin. Terus kayak, Bang Uus biasa aja nih Bang Uus gitu. Karena respon-respon kayak gitu tuh gue ngerasanya kayak, oke, gue hari ini tidak bisa membuat hidup lu lebih baik gitu. Kayak tiba-tiba lu dapet Alphard gitu atau baru dapat rumah, tapi seenggaknya lu good mood aja gitu hari itu, kayak abis bercanda kayak tolong deh Bang Uus ya gitu. Ibaratnya dia bisa ada obrolan gitu loh sama teman-temannya gitu. Jadi kayak ketika di posisi kita kadang-kadang apa yang kita lakukan juga jadi salah lah gitu. Lu bisa nilai gua ngomongnya tertata saat lu ngeliat gua di mana? Kan kalau misalnya sama lu enggak nih. Iya. Kalau di mana? Misalnya lu ketemu kayak orang baru. Lu nge-analisis gue juga? Itu kebiasaan, Magda. Itu tuh kebiasaan gue dari dulu. Oke. Gitu, jadi karena gue sering sakit hati dan kecewa, jadi tuh gue tiap kali gue datang ke sebuah ruangan, gue mau coba buat berasumsi ke satu ruangan itu. Orang-orangnya kayak gimana aja? Ya, mana jadi, yang... Oke. Ini orang kayaknya tangil nih, songong gitu. Jadi pas dia tangil songong, gue jadi nggak jadi benci sama dia. Ya, karena gue tahu orangnya kayak gitu ya udah gitu. Begitu. Kan orang kan bilang kayak jangan berasumsi duluan gitu. Ya tapi ntar jadinya backfire ke elunya bakal lebih parah gitu ketika dia melakukan hal yang tidak lu pikirkan itu. Tapi ketika sesuai kan kayak, sudah kuduga gitu. Kalau gue tuh ngomongnya tertata ke orang lain. Cuma kalau lu nggak tertata, kalau ke lu nggak terlalu. Iya. Apa ini ya? Iya. Waktu itu lu bayangin aja, lu ketemu sama gue pertama kali tuh di Potskuy. Sebelum kita tag Potskuy itu, kita ngobrol dulu di bawah kan. Iya, dari awal situ aja lu ngobrol belak-belakan aja. Oh gitu ya? Gue aneh ya? Enggak, gue yang aneh. Gue yang aneh, kadang-kadang gue tuh suka, ya gitu, gue bilang dari pertama kali ketemu, gue aja waktu zaman dulu gue punya pacar aja, maksudnya gue punya gebetan aja dari hari pertama gue udah ngobrolnya udah belak-belakan. Dan dari situ kan dari gue awalnya kan gue yang ngobrol belak-belakan. Gue gitu. Jujur aja ya Bang Uus, waktu itu gue sempet gak nyaman sih kayak, soalnya gue pertama kali kenal, makanya gue agak-agak nahan diri kan waktu itu kan, kayak gak terlalu yang kayak sekarang gitu loh, kayak gak terlalu mingle, kayak gak terlalu apa, soalnya gue kayak, apa sih ini orang? Dalam hati tuh gue kayak gitu. Iya tahu. Maksud gue kayak di sisi lain tuh gue pengen gitu membuka obrolan dengan food vlogger terkenal. Tidak, aku tidak, bukan itu Kak, aku lihat tahu dia bukan karena itu. Karena udah terbiasa ya, Magda, udah terbiasa bertahun-tahun seperti itu. Dan gue orangnya digedegin sama orang juga, ya udah gitu. Orangnya jadi kayak, anjing nih orang berani juga gitu. Tapi di sisi lain gue jadi akrab banget. Iya, tapi waktu itu gue sama Bang Uus sih nggak terlalu dibawa ke hati, soalnya gue tahu Bang Uus tuh kayak gitu orangnya. Suka bercanda, gitu. Iya, suka bercanda. Soalnya makanya. lu juga cerita, lu pernah beberapa kali nonton konten gue yang ngobrol-ngobrol. Iya, emang bawaannya tuh jadi bercanda gitu. Beda kalau gue yang ngomong kayak ini cowok nih ganteng banget gitu kan. Kayak rasanya kan kayak geli gitu loh, ini orang kenapa nih private banget gitu kan. Ini kita coba ya barbar kuy gitu kayak tiba-tiba cowoknya dicoba. Ternyata dia unboxing cowok baru ketemu. Ternyata Magda bungkus. Aduh, Magda bungkus. Magda bungkus. Apa yang gue ceritakan itu nyampe ke orang tuh bisa pakai otak, bisa pakai hati, nyampe beda gitu loh. Iya. Gitu. Kadang apa yang didengar itu bisa dibelokin gitu loh, karena mungkin perasaan dia saat itu kurang enak. Yang awal objektif jadi subjektif. Betul, gitu. Makanya gue jarang cerita sama orang gitu. Tapi entah kenapa hari ini, padahal gue juga minum dikit banget, tadi baru setengah gelas gitu ya. Tapi gue ngomong-ngomong aja gitu ke Bang Uus, ya udahlah. Karena kalau gue tuh, makanya gue bilang gue kalaupun ke Bali pun gue paling menjauhi klub-klub begitu. Karena nggak bisa ngobrol. Nggak bisa ngobrol gitu. Sedangkan gue paling suka kayak joget-joget tipis, kayak misalkan di villa, kita sewa villanya agak lebih mahal lah, yang agak lebih gede gitu. Tapi teman-teman siapapun bisa ikut, bisa nimbrung. Misalkan kayak kita instastory nih di Bali nih, ada teman aja kan kayak, si anjing gue juga di Bali nih, gitu. Jadi seandainya kita, aduh kemana ya, aduh jalanan macet apa segala macam, udah di villa aja, bawa minuman gitu. Sudah pakai Marley. Di Bali selain ngumpul sama teman ngapain? Speaker mabuk saya tuh. Oh. Itu speaker mabuk. Ya. Abis itu ngapain di Bali? Mabuy, ngewe. Bener. Paling enak itu di Bali. Makanya kadang-kadang orang tuh suka mikirnya ketika di Bali tuh kayak semua artis tuh pesta pora gitu. Sampai ada satu waiters gitu yang nanya ke gue, Mas Uus kok nggak party sih gitu.
emang kenapa gitu? Iya kayaknya artis-artis kayak kalau ke Bali party semua deh. Ya enggak, gue emang nggak suka gitu. Gue lebih suka ya chill aja sama orang-orang yang gue kenal gitu. Orang mah ngira gue ekstrovert. Tapi misalkan kayak gue kemarin nih, taruhlah di acara Seramai kemarin gitu. Gue tuh harus milih. Ini ada orang yang baru kenal. Tapi ini ada Mas Alit, ada siapa di sini yang gue kenal banget. Ya gue pasti berada di situ. Iya, lu di belakang terus sih kemarin. Iya. Kan kalau Marcel kan yang wah sana sini gitu kayak gitu kayak gue tuh nggak bisa sebenarnya. Orang tuh ngira tuh gue total extrovert gitu. Padahal mah gue kalau di depan keramaian Milih-milih juga ya. Kayak aduh siapa yang gue kenal ya? Itu tuh gue kenal tuh. Udah, gue di situ aja berdua sama dia. Gitu kalau gue. Memang kalau di panggung nggak kelihatan. Kenapa saya jadi extrovert? Karena setelah saya pikir-pikir menjadi orang introvert itu harus punya kelebihan lain. Orang introvert tuh sebenarnya nggak pendiam sih, lebih ke Menutup diri kan. milih, lebih filtering menurut Wah gue. itu bener sih. Wah oke. Karena gue introvert Iya, gitu. iya, iya. Gue Kan juga, kayak iya. bio lu kan orangnya introvert banget. Iya tapi emang sebenarnya gue orang introvert banget. Iya, gue juga kayak gitu, tapi maksud gue orang kan bilang, mak lu udah gak introvert lagi sekarang, lu udah bawel banget ke depan kamera. Gue introvert bukan berarti gue diem malu sih, gue cuma filtering aja gitu sama orang yang mau gue ajak bicara gitu. Dan lu pilih siapa orang yang kayaknya pantas buat menerima lu 100%. Iya, ini kayak gini nih, kayak Bang Ya, Uus. itu dia. Kapan lagi gue cerita kayak gini kalau nggak Bang Uus? Lu pengen jadi orang kayak gimana sih ke depannya? Lu umurnya udah 30 nih, biasanya orang kalau orang-orang udah 30, kalau ditanya tentang hidup tuh, lu ngapain nanyain ke gue mah udah begini-begini aja, gitu. Kalau teman-teman aku tuh biasanya ditanyain kayak gitu, umur 3 bulan ke atas. Enggak, aku penasaran aja Bang Uus, soalnya Bang Uus tuh juga Pengen terus punya tenaga sih Marda, udah itu doang. punya tenaga. Oh, oke. Ya kadang-kadang tuh kita pengen bahagia, tapi kalau nggak punya tenaga kita nggak bisa kemana-mana. Kita kayak kita mampu nih ke Paris, tapi kalau nggak ada tenaganya udahlah ke PIM aja. Ngerti nggak sih maksud gue? Iya. Iya, ternyata hal yang paling penting buat gue tuh sekarang tenaga. Terus sih, cara Marda. buat nyari tenaga itu? Dengan itu kompleks tuh. Kompleks. Iya, karena kayak tenaga paling besar kan tenaga nuklir nih. Iya, nggak bener. Tenaga paling besar adalah tenaga nuklir. Iya. Bener nggak? Tenaga nuklir itu variabel untuk bisa mendapatkan itu banyak. Ibaratnya, kenapa gue bilang tenaga? Karena dalam tenaga itu tuh bisa jadi kayak ada kestabilan, ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada kecocokan gitu. Jadi muncul tenaga yang sinergi. Kalau tenaga itu tidak ada, maksudnya tenaga itu gagal, jadinya meledak. Oh, oke. Gitu. Jadi yang paling penting buat gue tuh tenaga. Udah sekarang setelah gue menjalani gitu ya, kayak hidup pernah punya uang banyak tapi tidak bahagia, hidup pernah punya banyak teman tapi tidak ada uang, hidup dekat sama anak istri tapi jauh dari teman. Gue gimana caranya prioritas itu tetap bisa bikin gue jadi tenaga gitu. Intinya mah itu aja. Tapi kan tenaganya harus tersalurkan dengan baik kan, maksudnya pos yang benar kan. Betul. Karena itu yang paling penting buat gue. Karena kayak bahagia gitu, kayak gue ngobrol gini, minum-minum gitu udah bahagia gitu. Lu ngapain sih Bang Uus, kayak apa, meditasi gitu enggak ya? Dengerin apa gitu? Enggak. Terus lu ngapain? Ini dengerin laruku paling tuh, ada tatonya. Udah gitu aja cuma buat ini, ngumpulin tenaga. Iya. Jadi kayak gue diem main game itu udah ngecas. Oh gitu? Iya. Gue melakukan sesuatu hal yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan gue. Itu refreshing buat gue. Itu betul. Tapi dulu sempet ini nggak kayak, ini aku cuma nanya ya, kayak aku sambil belajar aja. Kayak misalkan nonton TV dengerin lagu kayak gitu-gitu, itu kan jadi dulu tuh buat kita itu sesuatu gitu. Cuma karena standar hidup kita udah kayak senengnya naik private jet, naik ini, naik itu, lu sempet nggak di fase kayak itu kayak nggak bisa ngisi lu gitu? Enggak, ngisi malah ini yang selalu ini hal yang gue hilang malah. Maksudnya? Jadi gue bahkan nggak punya waktu buat nonton dan main game. Oh. Makanya ketika gue dapat hal itu tuh kayak apa ya, kayak bini gue tuh sudah ngerti lah. Kalau kita mau pergi jalan-jalan, dia tuh biasanya ngasih 1 hari buat gue buat kayak cuma main game, goler-goler di sofa. Jadi pas besoknya gue punya tenaga buat kayak, ayo sekarang giliran lu, kan gue kemarin udah happy nih di sini di ruangan ini. Iya. Oke. Gitu. Jadi ketika kita mau ngasih ke orang, kitanya juga nggak ngerasa kayak lu mulu, gue kapan gitu. Iya, terkuras gitu loh, kayak terbebani jadinya. Jadi bahagia itu gue bikin kecil banget gitu ya. Sehingga jadi gue harus belajar deh. Sehingga jadi mudah buat terisi. Jadi
tenaganya full terus gitu buat kita menservis orang. Tidak ada lagi pikiran kayak misalkan, aduh anjing gue ngelakuin ini buat orang mulu, anjing buat gue kapan? Aduh, enggak, orang lain lebih penting. Itu, aduh mindset paling salah tuh. Tapi gimana ya kalau misalkan, ini aku nanya aja ya, Ya. bukan tujuan sih, aku Ya. tuh pingin nantinya gede tuh jadi apa Ya. gitu. Maksudnya ke depannya pingin kayak gimana, aku tuh pingin kayak, apa ya, lebih ya klise sih, bermanfaat buat orang lain Ya. gitu kan. Buat keluarga aku, itu kan juga orang lain gitu loh, bukan diri aku sendiri Ya. gitu loh. Buat orang lain gitu. Nah, aku misalkan udah kayak ngasih masukan nih ke dia, bla 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 bla, sampai akhirnya tuh aku kayak merasa terbebani gitu loh. Ya. Sampai aku nggak tahu gimana caranya menghilangkan rasa terbebani itu. Kayak aku udah nonton, udah coba liburan gitu. Tapi nggak ngerti gimana cara ngelepasinnya gitu. Oh iya. Terlalu banyak kali ya. Apanya? Itunya yang di sininya terlalu banyak. Terus gue harus buang gitu. Nggak harus buang. Terus? Cara buat ini biar jadi enteng ngekuatin ininya. Oh, gue harus lebih kuat lagi berarti. Lebih kuatnya itu bukan berarti kayak ada orang yang nge-gym biar bisa badan gede. Ada orang yang sekedar menikmati nge-gym. Oh, oke. Ngerti nggak? Kayak gua nih, gua nikmati nge-gym. Orang bilang, "Bang, lu nge-gym mulu nggak ada hasilnya," gitu. Kalau gue sampai pada tahap gue udah nyoba nguatin ini gue, misalkan let's say begitu, tapi gue tetap kayak merasa terbebani, berarti itu gue memilih jalan yang salah gitu ya. Seharusnya gue nggak kayak gitu. Lu kayaknya ada hal yang membuat lu kayak lu bertanya-tanya. Hal yang paling sulit adalah ketika mengangkat sesuatu ketika lu sambil mikir, itu paling sulit. Tenaga lu keluar 2 kali lipat. Buat kepala lu tuh selancar mungkin, Google Maps tuh ibaratnya hijau semua, ya. Jadi lu bisa ngeluarin ini 100%. Lu ngerasa itu 100%, padahal lu tuh ngerjain itu 50% karena sisanya Berarti lebih dipakai buat ketulus. mikir. Apa? Lebih ketulus. Itu dia kunci dari semua hal. Itu susah banget nemunya. Iya sih. Karena sebenarnya apapun jalan yang lu pikirin kayak misalnya ada masalah nih, Iya. kalau dipikirin secara otak tuh selalu ada solusinya, tapi ini yang kadang nggak kuat kan. Magda, inget nggak? Lu tuh dulu pernah ngecewain orang tahu dengan kayak gini. Magda, lu tuh jatuh di lubang yang salah tahu. Lu tuh jatuh di lubang yang sama berkali-kali tahu. Magda, please, lu tuh waktu dulu tuh gini. Kayak hal yang sudah lu lewati tuh ngingetin lu lagi gitu. Tapi di sisi lain kayak, nggak deh, kayaknya gue harus bodo amat gitu. Ngerti nggak? Yang penting niatan gue sudah baik, yang penting proses hidup gue sudah gue jalani dengan output yang baik gitu. Gue bukan jadi orang jahat. Ya udah, lu percaya aja sama diri lu kalau apa yang sudah lu kerjain akan akhirnya sesuai dengan apa yang lu inginkan gitu. Karena badan mah ngikutin ini sama ini. Kalau ini sama ini lu nggak sinkron, efeknya ke badan lo. Oke. Gue kayak abis ini ngomong sama bapak gue. Iya. Kenapa namanya konten ngobrol? Karena gue nggak cuma gue yang nanya sama lu nanya sama gue juga nggak apa-apa gitu. Itulah. Iya, biasanya kalau gue nanya di podcast, aku kan yang nanya gitu kan, aku kan ini acara aku, terus gue kayak diem aja. Iya, karena gue bilang sama Magda dari awal ketemu tuh kayak nih orang punya something lah, maksudnya kayak lu bisa berpikir kayak rasional itu udah. Gue kan kemarin kan tes kepribadian. Ternyata gue yang tuh dari sidik jari kan. Gue tuh orangnya kanan banget ternyata. Gue tuh logika banget gitu. Apa itunya sebutannya apa di situ? Compliance dominance. Compliance dominance. Nah. Gue compliance. Terus ada bagian kirinya berarti otak kiri. Iya, gue kiri semua lah pokoknya gue kiri. Kalau compliance kanan. Compliance yang bawah ya. Gue dominance sama. Oh, dominance sama ada yang di bagian otak kiri. Gue lupa. Jadi nyilang influence gitu ya. Influence. Bukan, bawahnya influence. Lupa lah gue itu apa yang di sebelahnya. Dominance, compliance, influence, sama satu lagi ya, tuh apalah ada itu. ya. Kalau gue bener-bener kanan semua. Makanya gue tuh selalu dibawa ke ini. Makanya gue tuh orangnya terlalu serius. Ngomong tuh ditata gitu. Gue tuh jarang sakit hati. Jarang sakit hati gue sama orang. Karena gue tuh apa-apa dibawa ke otak gitu. Kayak jarang dibawa ke sini. Tapi karena di sini udah sibuk sama yang lain. Enggak. Masa? Iya, seriusan. Bener. Iya. Ini udah punya job desk sendiri tuh kayaknya tuh. Kayak pas ini mau turun ke sini, nggak overload di sini. Nggak. Udah penuh di sini Bang gitu. Udah mikir sendiri ya, udah job desk itu aja gitu kayak gitu. Karena gue juga suka begitu. Gak tahu sih, gue belum
bicara. Kayak gue sama Bunda nih. Hah? Bunda kan di sini banget nih gitu. Terus kayak ada omongan orang gitu yang kayak, gue sakit hati nih set gitu. Enggak, ini Bunda belum beres. Oh ya, gitu. Jadi Bisa gitu ya ada perjalanannya? iya, jadi kayak dari sini nih gitu. Aduh anjing nih, gue mikir, gue udah berbagai macam cara gue lakukan biar dia tahu kalau gue tuh sayang sama dia, apa gue tidak berguna apa segala, udah mulai ke situ kan. Dasar laki-laki tidak bisa berusaha, tidak bisa mempertahankan rumah tangga. Bro, jangan bro, lu masih sayang sama dia, bro, udah gak bisa, jangan sini gitu. Waduh, kesini lagi kayak. Berarti aku harus mencari cara bagaimana cara ini tetap bertahan gitu. Jadi karena di sini udah overload. Oh. Jadi kita kesini terus. Jadi mantul gitu, teng gitu. Tapi lu nggak sadar. Iya sih, mungkin aku belum terlalu baik bicara sama diriku sejauh itu gitu. Itu bengong kayak cuma ngerokok depan gitu, kayak ayah ngapain sih gitu. Iya, kayak gue harus baik bengong sih, gue jarang bengong soalnya. Makanya tadi kan gue abis ini kan gue bilangnya jadwal gue mau bengong, tapi katanya lu nggak boleh. Gue harus bowling dulu. Enggak, tadi sebelum lu datang ke sini bukan jadwal lu, bukan bengong, bowling. Karena gue bengong, gue jarang bengong gitu. Thank you loh Bang Uus sudah ngajak ngobrol. Sama-sama Magda, maksudnya gue juga akhirnya juga mengetahui kalau sebenarnya apa yang bisa lu ambil dari bintang tamu hari ini? Sebenarnya kalau gue lihat dari elu adalah ternyata ada beberapa bagian dari gue yang sebenarnya juga ada di elu juga gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak kadang-kadang kita nyangka orang dengan berbeda profesi itu selalu bertolak belakang, gitu. Ngerti nggak? Dengan apa yang lu sajikan di konten gitu, yang lu tertata banget, lu kayaknya orangnya sangat perfeksionis lah dalam berkonten lah gitu. Terus tiba-tiba kayak ternyata di belakangnya tidak gitu. Ternyata lu semua itu karena ada historinya, ada lu rasa mungkin lu punya rasa trauma lah, kayak gue harus ngomong harus tata nih, kalau enggak ntar gue gini kayak pernah ada kejadian apa di hidup sehingga lu harus seperti itu gitu. Jadi emang nggak bisa kayak lu bilang lu pengen jadi Magdalena. Kalau gue jadi Magdalena ya nggak bisa, karena historinya juga beda gitu. Nggak mungkin banget lah. Iya, tapi kan ya, akhirnya banyak orang yang pengen jadi elu gitu. Ya bisa jadi, nggak tahu juga sih. Nah itu dia, itu. Karena kayaknya kalau hal-hal yang memuji gitu, kayaknya lu orang yang sangat tidak mau, dan itu adalah... Gue nggak bisa dipuji soalnya. Sama. Gue lebih bisa nge-handle dihujat dibanding dipuji. Iya, sama. Iya. Sumpah, nggak bisa gue. Kalau dipuji tuh gue kayak, enggak kayak gitu. Jadi kalau dari lu nih, buat teman-teman yang ingin, buat lu yang sekarang sudah berada di titik kayaknya lu, you just owe everything lah gitu dari semua kerja keras lu, akhirnya lu mendapatkan sesuatu hal yang akhirnya tuh lebih mungkin dibanding atau nggak setara dengan kerja keras lu gitu. Buat teman-teman yang mungkin sudah kerja keras tapi belum ada hasilnya, sudah ngikutin passion tapi belum ada hasilnya, lu ada sesuatu nggak yang mau lu share ke mereka gitu? Karena gue yakin cita-cita awal lu juga bukan food vlogger gitu. Enggak. Cita-cita awal dulu pas gue masih kuliah ya pasti gue pingin, dulu kan gue jurusan kriminologi. Gue pengen jadi kayak investigator gitu tadinya. Karena gue kan diem dulu, lebih suka analisis, dengerin orang cerita. Tapi semuanya. Ada irisannya ternyata. Investigasi warung-warung. Resto sama aja kan bener. Bisa. Ada irisannya, bisa. Ada irisannya. Betul. Apa yang mau lu omongin ke teman-teman yang gitu? Apa ya, ini sih yang works buat gue ya, nggak tahu buat kalian atau enggak, mungkin bisa dicoba. Gue dulu kan gue sering buat itu loh, Bang Uus, konten-konten yang kayak nge-review jujur, bla 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 gitu kan. Kayak gue nyobain sesuatu terus gue ngeritik gitu kan. Ternyata hanya menjadi penyaran yang baik itu tuh nggak cukup gitu. Wow. Ternyata yang harus gue lakukan, karena itu nggak works, pada akhirnya jadi bumerang buat gue, gitu kan? Karena nggak selamanya tuh gue dalam kapabilitas menjadi penyaran yang baik gitu. Iya, wow. Akhirnya ternyata sekarang yang diperlukan sekarang adalah lu harus menjadi contoh yang baik gitu. Percuma ngomong doang gitu. Jadi yang kalau misalkan lu ada tahu sesuatu yang baik, lakukan ke diri lu dulu sebelum ke orang lain. Nah gitu. itu dia. Itu juga berlaku buat sebelum membahagiakan orang, lu kayaknya harus bahagia diri lu sendiri sih. Gue. Buat teman-teman nih ya, buat pengen jadi Magda, pengen jadi food vlogger, syaratnya cuma satu sih. Apa? Punya bibir yang bagus, udah. Udah. Bener gue mah. Bener. Jadi ketika makanan itu masuk mulut lu, di zoom, bagus. Oh, nggak ini ya, nggak aneh-aneh Gue gitu kan ya punya konten ya? Semapu tuh, seputar makanan Ciputat. Oke. Gue orang paling tidak peduli dengan bibir gue kan. Suka kering. Oh.
suka kering. Dan gue suka nggak ngeh kan, gue ngerokok mulu kan, jadi bibir gue suka kering gitu, terus kayak gue suka nggak ngeh. Nah pas gue lagi makan itu kayak Gue jadi merhatiin bibir. iya, terus gue kok pecah-pecah ya gitu. Padahal kamera gue 4K loh, tapi kok kenapa bibir gue pecah gitu, resolusinya beda gitu kayak. Kayak harus ada yang buat skripsi dari sini deh. Coba dibuat teorinya bener atau enggak. Karena rata-rata full vlogger yang berhasil itu bibirnya bagus, udah itu aja sih. Pengaruh bibir bentuk bibir terhadap asli Tan Boy Kun itu kalau lu makan dia kalau nggak jelasin kan agak kurang jelas ya. Enak gitu kayak ini harus coba guys gitu kayak ini enak banget guys gitu, tapi secara kompleksitas makanannya kurang lah dia mah. Cuman cara dia menikmati makanannya enak banget gitu. Itu karena pas lagi di zoom nih misalnya kikil masuk mulut dia tuh tidak ada bagian-bagian dari bibir dia yang ngebuat kita kok bibirnya gitu nggak ada gitu. Yo, oh next nih, panjang umur nih jawab tuh. Lo ngomongin gue ya, gue suka minum alkohol, suka nyekokin lo, Nyekokin siapa? Lo ngomongin gue ya, di podcast ya Bang Uus ya, katanya gue suka minum alkohol terus nyekokin. Loh, emang gitu kan? Kalau begitu Magda, thank you banget udah Thank kita you. kita mau jalan sama next nih, mau nggak tahu mau bowling mau minum-minum juga. Jadi buat Magda gue cuma berdoa semoga lu mendapat pasangan. Gue juga pernah ngomong ini sama lu kayaknya, tapi nggak tahu lu ingat atau enggak sih. Cuman gue pernah Ingat ngomong. gue kayaknya. Ya, gue bilang semoga lu bisa dapat cowok yang tidak takut dengan proses hidup lu, dengan karir lu, dan dia bisa menyayangi lu sesuai kapasitasnya yang ternyata itu adalah kapasitas yang lu butuhkan gitu. Oke, bapak gue kayaknya. Oh, lu suka yang lebih tua ya? Oh gitu, lu suka yang lebih tua ya Magda ya? Iya. Baik. Ya kalau masalah ketipe kita nggak bisa maksain ya, maksudnya orang-orang beda-beda sih gitu maksudnya. Ya karena kalau buat gue kayaknya Magda sangat menginginkan sosok yang seperti itu sih, maksudnya sosok yang udahlah lu nggak usah mikirin biayain gue gimana, kayaknya Magda bisa nyari duit sendiri. Kayaknya yang dibutuhkan bukan cowok yang kayak sorry ya penghasilan aku di bawah ini. Enggak, dari awal juga udah tahu gitu maksudnya. Iya, gak usah diomongin. Iya, maksudnya gak usah diomongin itu. Sorry ya kalau aku tuh penghasilan di bawah kamu ya. Udah. Magda juga bisa ngelihat itu, dia orangnya rasional dan logis gitu. Jadi yang dia butuhkan cuma afeksi, kasih sayang. Enggak nih, gue keset banget ya kayak. Buat dicariin cowok gitu lewat konten. Lu mau berkembang. Ya. Iya kan? Karena Magda ingin berkembang, dia juga butuh pasangan yang ingin berkembang juga gitu. Tapi juga butuh pasangan yang rasional, yang tidak terbawa oleh perasaan dan mengkhianati logikanya, yang dimana dia ingin kayak logikanya memfilter perasaannya sehingga apapun yang terjadi di hatinya dia tidak langsung mengeluarkan itu ke Magda. Jadi kayak enggak, gue harus cari cara gimana caranya menyampaikan ini ke Magda, nggak bisa secara langsung karena ini nggak rasional gitu. Dia butuh cowok-cowok yang seperti itu. Ya, gue mau kayak Next Carlos di kontennya. Iya juga. Oke, kalau gitu terima kasih Magdalena. Aduh, senang sekali. Thank you Bang Uus, main nonton. Ya, thank you. Bye.